Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun hanya lewat digital, belajar kita melalui sistem digital. Oke. Hari ini saya akan memberi share tentang memori. Apa sih memori itu? Ya. Apa memori? Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Jadi memori itu menyimpan semua data-data. Ya. Istilah dari memori, istilah store atau storage digunakan untuk memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjukkan penyimpanan ke disket, tempat informasi dibaca dan ditulis. Itu kira-kira memori. Ya. Jadi memori tempat menyimpan segala sesuatu, baik memori yang utama ataupun memori yang kedua. Lanjut. Secara umum, memori digolongkan menjadi 3. Di gambar sini sudah ada gambarnya, ini memori, dan ini juga memori. Apa sih gambar ini keterangannya? Gambar pertama. Yang pertama itu register. Register termasuk memori. Dia terdapat di dalam CPU, bagian native CPU, misalnya PC, IR, AC, dan lain-lain. Itu register yang di dalam CPU-nya. Yang kedua, memori internal atau main memory yang di tengah ini. Ini bisa dengan cache, ada RAM, ada 2 yang memori ini. Kemudian yang ketiga adalah memori yang digambar di sini ada berupa hard disk. Ini bisa eksternal memori. Media, contohnya media penyimpanan lainnya, misalnya hard disk, CD, DVD, magnetic. Nah, kira-kira seperti itu gambaran memori secara umum ada 3. Kita masuk ke memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Contohnya yang pertama, register yang terdapat dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Kedua, memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti input output. Contohnya apa aja? Disket dan hard disk. Ini masuk memori. Itu ada 2, eksternal dan internal. Ada bedanya, kalau internal di dalam, kalau eksternal di luar. Operasi sel memori, elemen dasar memori. Ada sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Dari 2 operasi sel memori, ada elemen dasar memori, ada sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Berikutnya sifat sel memori. Yang pertama, sel memori memiliki 2 keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Yang kedua, sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis sedikitnya 1 kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Ini sifat dari sel memori. Terminal fungsi sel memori. Dari gambar ini kamu lihat di sini ada shell, ada cell, ada kontrol sama. Yang pertama yang A ini hanya bisa di write atau ditulis. Yang kedua yang bisa dibaca, shell, read, A, B. Keduanya ini memiliki perbedaan masing-masing. Ada fungsinya. Yang pertama ada cell, masuk kemari. Yang kedua bisa dibaca, dia akan keluar. Itu ya. Satuan penyimpanan data. Itu ada data disimpan dalam bentuk bit-bit bilangan biner. 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. Satuan word berapa bit tergantung masing-masing memorinya. Contohnya ada RAM, address 0000. Ini datanya ini, data ada sebelah kiri, data sebelah kanan. Itu ada 8 address dan sisanya ada sekitar 16 atau berapa. Ya.
Ini ada RAM. Satuan transfer yang jelas karena ada di memori ditransfer lewat bus. Ukuran word memori tidak akan lebih besar dari lebar busnya data line. Tapi ukuran word boleh lebih kecil dari lebar bus. Biasanya dalam bentuk divisi genap dari lebar busnya. Contohnya cluster di hard disk. Jadi di hard disk itu ada berputaran 1, 2, 3 terus berputar di hard disk itu. Sekelompok word disebut dengan blok. Ya. Contoh seperti ini. Siapa yang paling cepat? Register L1 cache, L2 cache, main memory atau RAM, disk cache, kemudian ada disk device, ada optional device, ada tape and device. Tentunya yang pertama register dulu, baru L1, L2 terus sampai ke 8 tape device yang paling terakhir dibaca di dalam komputer. Lokasi memori itu pertama ada di register, berada di dalam chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Lokasi memori internal, berada di luar chip prosesor. Kemudian mengaksesnya langsung oleh prosesor. Dibedakan menjadi memori utama dan cache memori. Memori eksternal diakses oleh prosesor melalui piranti input atau output. Dapat berupa disk maupun pita. Kapasitas memori, ada berapa kapasitas memori? Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32, ada lagi 64, terus berkembang lagi, nanti sesuai perkembangan zaman maka akan bertambah terus panjang wordnya. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Ya. Satuan transfer memori internal. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Berikutnya, jumlah saluran seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Address unit. Pada sejumlah sistem, address unit adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A, satuan alamat, dan jumlah N addressable. Unit adalah 2A sama dengan N. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Mode akses yang pertama ada sequential, kemudian ada direct, ya, sequential, ada direct, ada lagi random, yang random ada associative. Kinerja, apa yang diukur kinerja dari memori? Kecepatan, kemudian memori cache time, waktu siklus, ada lagi transfer rate, ini yang dikerjakan oleh memori. Terus fisik memori itu ada penyimpanan volatil dan non volatil. Volatil itu apa? Non volatil kalau ada listrik dia tetap menyimpan, kalau nggak ada listrik dia akan mati penyimpanannya. Nah, ini ada penjelasannya. Media erasable dan non erasable. Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memorinya didikan dengan ROM. Jadi di dalam ROM sendiri, memori itu sendiri yang digambar yang pertama. Tentang register atau prosesor register, ada di dalam CPU. Sifatnya seperti RAM,
extremely fast. Kemudian ada jumlah register pada setiap CPU berbeda-beda. Hanya beberapa yang dipakai pembelajaran mikroprosesor. Ada register AC, PC, IR, MAR, MBR, dan lain-lain. Ya, demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat berguna buat kalian semua. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.